Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkanlah, nama saya Ahmad Alif Syafi'i, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Karanggayam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270230250957. Berikut ini video pembelajaran dari saya dengan materi menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur di kelas 10 DKV 2. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mapel PABB. Adapun sebelum kita belajar mapel PABB, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Semoga doa tersebut kita bisa pembelajaran pagi hari ini bisa diberi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma. Amin. Oke, gimana kabar kalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran kita cek kerapian dulu. Kerapian dan segala alat tulis kita siapkan dulu sebelum mulai pembelajaran. Yuk, bagi seragam dan lain-lain yang belum dimasukkan kita rapikan dulu pakaiannya. Silakan. Sudah rapi semua? Sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya cek kehadiran kalian dulu. Kelas. Nanti yang saya panggil, kalian angkat tangan kanan dan bilang hadir untuk yang laki-laki dan bilang hadiroh untuk yang perempuan. 10 DKV 2 Ahlan Sahreza, Alfina Sahrina, Tasya Nurrahmah, Tio Saputra. Oke, saya tes semangat kalian dulu ya. Ketika saya bilang semangat pagi, luar biasa gitu ya. Siap? Semangat pagi, luar biasa. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materinya apa? Yaitu menghindari sikap berfoya-foya, hasad, takabur, sum'ah, dan ria. Dia. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita pembiasaan dulu membaca Asmaul Husna bareng-bareng yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, terima kasih. Semoga dengan pembiasaan membaca Asmaul Husna bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Oke, sebelum kita ke materi, kita biar fokus dulu. Kita ice breaking sebentar. Satu kali ice breaking, yuk. Semuanya berdiri. Cluenya, apa yang saya katakan. Fokus. Sekali lagi. Ini berapa? 1. Yang ini berapa? 2. Kalau yang ini? 3. Ini? 1. Tapi sebelumnya,
Minggu kemarin kita sudah belajar terkait tema apa? Pas minggu kemarin? Su'abul iman. Su'abul iman. Coba sebelum kita ke materi hari ini, saya akan membahas singkat materi yang sebelumnya. Su'abul iman. Iman itu adalah apa? Iman adalah percaya. Iman adalah percaya. Ada berapa cabang iman? Ya? Ada 77 cabang iman. Jadi betapa pentingnya tema pada pagi hari ini menghindari sikap foya-foya, riya, sum'ah, hasad, dan takabur. Karena dari 5 itu semuanya akhlak madmumah, akhlak yang jelek. Kita kaitkan dengan materi yang sekarang ya. Menghindari sikap foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Foya-foya berarti membeli barang yang mewah, tidak sesuai kebutuhan. Riya itu kalau membeli barang sesuatu, misal ya, kita beli iPhone. Nah, itu kita terus kalau meletakkan HP-nya itu dibalik. Karena lagi kumpul dengan teman-teman, nutup hatinya dibalik. Biar apa? Biar kelihatan logo Apple-nya. Dengan niat yaitu untuk riya. Jadi gitu ya. Oke, sebelum kita mendalami tema ini, saya ada asesmen awal yang nanti dikerjakan oleh kalian. Oke, terima kasih sudah mengerjakan asesmen awal yang tujuannya nanti untuk pemahaman kalian sebelum materi. Oke, sebelum lebih rinci terkait tema kita hari ini, sebelumnya saya tanya, ada yang sudah tahu tentang akhlak madmumah itu apa? Ya? Akhlak madmumah yaitu sifat perilaku tercela yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Oke ya, kita akan mempelajari ini, manfaat menghindari akhlak madmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, lebih lanjut kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari tema menghindari sikap akhlak madmumah, tujuannya apa sih kita mempelajari tema tersebut? 1, menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dari studi kasus ini, kira-kira ada yang bisa menjawab ada akhlak madmumah apa dari studi kasus ini? Ya. Riya, sum'ah, dan hasad. Oke, kita akan pelajari bersama. Materi yang pertama, foya-foya. Foya-foya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan tidak ada manfaatnya. Itu namanya foya-foya. Dalil larangan bersikap foya-foya. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi lakafuro. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Kita sudah mengertikan foya-foya dan ini caranya. Cara menghindari. 1. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Pak, gimana caranya menghindari sikap foya-foya? 1. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ria yaitu secara bahasanya pamer. Secara istilah sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan akan mendapat pujian. Itu pamer, ria. Manfaatnya menjauhi sum'ah. 1. Menjadi hamba Allah yang berkualitas. 2. Mengutamakan kepentingan Allah. 3. Mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah. Pengertian takabur. Takabur dari gambar di atas sudah tahu ya? Mana gambarnya ini apa? Sombong ya? Sombong. Ada yang mau mempraktekkan? Hasad. Perasaan iri atas nikmat Allah, nikmat yang didapatkan pada saat dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu. Oke, ada pertanyaan. Apakah jika kita mampu membeli barang mewah? Saya ada sebuah video. Belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Alah, dan langsung OTW masjid. Ya, secara aku kan orangnya ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harusnya nunggu aku yang jadi imam. Secara amal ibadahku jauh lebih banyak dibanding dia. Aku gak yakin sholatku sah kalau makmum sama dia. Mending aku sholat sendiri aja deh. Allahu Akbar. 2. Abdullah menunggu lagi. Siapa tahu hari ini orang itu akan terbangun untuk sholat malam. Namun nyatanya dia tidak bangun sampai subuh tiba. Orang itu juga tidak melakukan puasa sunnah ataupun bersedekah kepada orang lain. Aku sungguh tidak paham. Sebenarnya apa yang membuat istimewa? Oke, kita is breaking. Kita lakukan apa yang ada di video ini ya. Nah, selanjutnya kalian nanti menulis hipotesis dari tayangan video, 2 video tadi ya, terkait materi hasad dan itu. 1 kelompok, kita bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, yang sebelah. Terus. Nah ini nanti buat itu pertanyaan. Nah ini. Nanti setelah ini diskusi pakai yang ini. Iya nggak usah, yang tengah. Oke, sudah? Sudah? Oke, setelah diskusi, nanti per kelompok presentasi ya. Yo, mulai presentasi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Indasya. Saya Dia Putri Ananda. Saya Naira Rahmatia. Saya Suara Kanaya. Saya Nabila Sangsagala. Saya Dea Putri Aniza. Saya Febriati Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, masalah apa yang timbul dari kalian? Masalah yang timbul, 1. Bagaimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan di era konsumtif? Solusinya,
membuat skala prioritas, membiasakan hidup sederhana, dan melatihkanlah qanaah, merasa Qanaah. cukup. Ada berapa masalah yang timbul? 3. Ada 3, ya sebutkan semua. Yang kedua, masalahnya mengapa remaja terjebak berfoya-foya demi tren media sosial. Solusinya, mengedukasi tentang hidup sederhana, menanamkan nilai syukur, dan mengurangi gaya hidup pamer. 3. Apa dampak negatif berfoya? Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ditanyakan? Oke, ada pertanyaan? Yang nomor 1, silakan dari kelompok 2. Dari kelompok 2, ada pertanyaan? Saya Ya, langsung aja, Pak. ya langsung bertanya aja. Bagaimana cara mengendalikan diri agar tidak berfoya-foya dan lebih bijak dalam mengelola harta? Saya akan menjawab pertanyaan dari Min. Solusinya yaitu membiasakan hidup sederhana dan secukupnya sesuai kebutuhan. Mengingat bahwa harta adalah titipan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Membiasakan sedekah agar harta lebih bermanfaat. Membuat perencanaan keuangan untuk kebutuhan penting, bukan hanya kesenangan. Ya, gimana kelompok 2? Ya. Oke, terima kasih. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak, oke, ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus. Waktunya sekarang itu asesmen akhir. Nanti silahkan saya bagikan soal IC, nanti dikerjakan di lembar jawab masing-masing. Kurang? Ini, yang lain mana? Ini individu. Ya, ditulis saja. Nulis apa bebas. Ditulis. Ya, ditulis. Ayo, Fahri. Ditulis saja. Oke, sudah semua ya? Nggak ada yang tertinggal? Oke, terima kasih ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir hingga sampai asesmen akhir ini sudah kita laksanakan bersama. Kesimpulannya pada pembelajaran kali ini bahwa menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad merupakan akhlak yang tercela. Dan kita harus menghindarinya. Karena kalau tidak, itu nanti yang akan mengurangi amal-amal kita, amal baik kita. Oke, kita refleksi bareng-bareng. Pertanyaannya yang pertama, nanti perwakilan salah satu. Yang nomor 4, apakah pembelajaran pada pertemuan ini sangat menarik? Silakan perwakilan salah satu siswa. Ya. Ya, sangat menarik karena disajikan beberapa metode pembelajaran seperti materi PPT, video pembelajaran, dan studi kasus. Oke, terima kasih. Penguatan dari saya, materi foya-foya, hasad, takabur, dan sombong. Tanamkanlah sifat akhlak mahmudah dan hindari sifat akhlak madmumah, foya-foya, hindari. Semua itu kita hindari dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari agar kita menjadi insan yang kamil, insan yang kafah, yang nantinya akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Baik, kembalikan.